Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 461. Namun, adegan seperti itu, di mata orang luar, sepertinya sangat aneh. Misalnya, dalam pandangan Wu Mingyu, Lin Ming di depannya tampaknya menjangkau dan mencubit leher orang, tetapi dia berhenti di udara. Tiba-tiba, mata Wu Mingyu juga mengungkapkan warna kejutan yang sangat kuat. Dia tidak bisa meminta bertanya, "Lin Ming, bisakah kamu melihat di mana Yi Yingyao?" Memang, sebagian dari alasan mengapa semua murid keluarga Hermit ingin memasuki gerbang naga tersembunyi adalah bahwa mereka bisa mendapatkan arloji naga tersembunyi dengan fungsi siluman. Sejauh yang dia tahu, tidak ada yang bisa melihat melalui fungsi tak terlihat dari arloji naga tersembunyi. Jadi sekarang tiba-tiba sampai pada apa yang dilakukan Lin Ming, Wu Mingyu secara alami tidak bisa mempercayainya, jadi dia tidak bisa segera bertanya. Pada saat ini, Lin Ming berkata, "Ya, saya bisa melihat Yi Yingyao." Petik 1. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming, arloji naga tersembunyi ini benar-benar sangat kuat hingga saat hari merugikan. Pada saat ini, apa yang dia lihat bukan Yi Yingyao, tetapi sosok manusia sepenuhnya terdiri dari titik-titik cahaya. Pada saat yang sama, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengagumi keajaiban dan kekuatan metode pernapasan yang diajarkan lelaki tua itu. Memang benar bahwa dengan segala upayanya untuk menjalankan metode pernapasan, Lin Ming dapat melihat dengan tepat di mana Yi Yingyao berada. "Apa, bisa kamu benar-benar melihat Yi Yingyao?" Pada pendapat Wu Mingyu, di depan Lin Ming, dia benar-benar kosong dan tidak memiliki bayangan sama sekali, tetapi Lin Ming mengatakan dia bisa melihat Yi Yingyao, jadi meskipun Lin Ming mengatakan begitu, Wu Mingyu masih tidak percaya. Pada saat ini, Yi Yingyao, yang telah dicekik oleh Lin Ming, tidak bisa berbicara sama sekali. Dia hanya menatap Lin Ming dengan mata yang penuh dengan rasa takut yang sangat kuat. Dengan arloji naga tersembunyi, Anda dapat memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Ini keterampilan unik terbesar dari para murid naga tersembunyi. Tapi sekarang keterampilan unik ini gagal di depan Lin Ming. Untuk pertama kalinya, bagaimana Yi Yingyao tidak merasa takut? Melihat itu, Lin Ming mengambil naga tersembunyi Watch of Yi Yingyao's Wrist. Tentu saja, angka Yi Yingyao terungkap. Lalu Lin Ming melepaskan. Pada saat ini, Yi Yingyao tidak punya waktu untuk bernafas. Saat ini ketika Lin Ming mengambil jam tangan Yinlong, dia hampir takut sampai mati bahkan jika dia tidak tercekik oleh Lin Ming. "Ah, beri aku kembali naga yang tersembunyi." Petik 1. Dia tiba-tiba meraung dan bergegas di Lin Ming dengan sengit. Bersenandung. Petik 1. Tetapi dengan ham yang dingin, Lin Ming menendang keluar. Tendangan ini menendang Zon Yi Yingyao di dada. "Ah!" Petik 1. Dengan teriakan dari mulut Yi Yingyao, seluruh tubuh Yi Yingyao terbang keluar, menabrak dinding, dan jatuh ke tanah. Bersenandung. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming juga melintas, mengangkat kakinya dan menginjak dada Yi Yingyao. Dia menatap Yi Yingyao dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya dan berkata, "Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkan bagaimana cara menyelamatkanmu setelah kamu dikutuk." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming sedikit meningkatkan kekuatannya. "Ah!" Yi Yingyao menjerit lagi. Kemudian dia melihat Lin Ming dengan ekspresi membunuh di wajahnya dan berkata, "Lin Ming, aku seorang murid dari gerbang naga tersembunyi. Apa yang kamu berani perlakukan aku seperti ini?" "Saya katakan, bahkan jika Anda memiliki ratusan nyawa, Anda tidak cukup mati." Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan jijik, "Bagaimana denganmu sebagai murid gerbang naga tersembunyi? Kamu tidak sama sekarang. Kamu bukan lawanku. Seperti anjing mati, kamu diinjak-injak di tanah dan bisa pindah." Haha. Petik 1. Pada akhirnya,
Lin Ming juga tampak mencemooh dan memberikan haha untuk Yi Yingyao. Ini adalah paru-paru Yi Yingyao hampir memuntahkan. Di keluarga Yi, dia adalah yang terbaik dari generasi muda. Karena dia melewati tes Yin Longmen yang sangat menuntut dan sulit pada usia muda, ia memasuki Yin Longmen. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Yi, bahkan kepala keluarga bergantung pada wajahnya. Di keluarga Yi, dia secara alami dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Tapi sekarang, dia dikurangi ke titik di mana dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia diinjak-injak oleh Lin Ming. Untuk sesaat, dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat memalukan. Seluruh wajahnya menjadi hitam. Melihat Lin Ming, dia tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, "Lin Ming, untuk mengatakan yang sebenarnya, ayahku telah pergi ke perusahaan grup Pengyu yang menyamar sebagai kamu pada saat itu. Tunangan Anda akan jatuh ke tangan ayah saya, dan wanita Anda, termasuk Bai Muyu, tidak akan terhindar karena itu. Anda harus berlutut kepada saya dan memohon belas kasihan sekarang, jika tidak, tunangan Anda dan wanita Anda akan lebih menyakitkan daripada kematian." Petik 1. Tetapi ketika sampai pada ini, Lin Ming, yang tidak terancam oleh siapapun, tiba-tiba mulai bekerja di bawah kakinya. Kemudian saya mendengar teriakan datang dari mulut Yi Yingyao, dan pecah-pecah tulang juga terdengar. Kali ini, Lin Ming renyah, akan Yi Yingyao ces beberapa tulang rusuk rusak. Kemudian Lin Ming memandang Yi Yingyao dan berkata, "Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku. Saya berkata, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Bersenandung dengan ham yang dingin, Lin Ming memberikan tangannya kali ini. Dengan beberapa klik, Lin Ming menunjuk pada Yi Yingyao. Pada saat ini, Yi Yingyao tidak peduli. Lin Ming hanya memberinya beberapa poin. Bisakah dia membunuhnya secara langsung? Sangat menyakitkan. Tetapi saat berikutnya, Yi Yingyao seekor babi seperti berteriak, diikuti oleh, ia langsung berguling-gulung di tanah. Sambil bergulir, dia juga mencoba menggaruk tubuhnya dengan kedua tangan. Hanya dalam beberapa detik, Yi Yingyao sama dengan pria darah. Meskipun Yi Yingyao memiliki kekuatan ladang gas kondensat, daya tahan dan tekadnya tampaknya sangat berbeda dari Gu Zenshan. Hanya beberapa detik kemudian, dia tidak bisa menahan tangisan dan berteriak. "Aku berkata, aku mengatakan segalanya, melepaskan acu pointsku. Melepaskan acu points saya." Petik 1. Dengan suara beberapa crackless, Lin Ming juga melepaskan acu points pada tubuh Yi Yingyao. Segera, Yi Yingyao tidak bisa menahan pernapasan. Mata yang melihat Lin Ming penuh dengan panik. Tampaknya di matanya, Lin Ming benar-benar menjadi iblis di neraka. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa membantu bertanya pada Lin Ming, "Apa yang Anda lakukan pada saya sekarang? Mengapa Anda membuat saya sangat menyedihkan setelah Anda mengarahkan acu points saya?" Bab 462. Lin Ming berkata langsung, "Ceritakan padaku cara untuk menyelamatkanmu setelah kamu dikutuk. Kalau tidak, aku sangat senang melihatmu lagi." Petik 1. Anda. Tiba-tiba, Yi Yingyao tidak bisa menahannya. Dia juga curiga dia tidak tahan siksaan untuk kedua kalinya. Dia berpikir bahwa jika dia ingin melakukannya lagi, dia mungkin melakukan bunuh diri. Dengan pemikiran tak berdaya seperti itu, Yi Yingyao secara alami membenci Lin Ming yang tak tertandingi. Bagaimanapun dia menderita kemunduran dan penghinaan seperti itu. Tidak setengah waktu. Selain itu, bahkan jika hal-hal seperti frustrasi dan penghinaan terjadi padanya dan diberitahu, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Di dalam hatinya, dia diam-diam membenci Lin Ming, tetapi di permukaan, Yi Yingyao tidak punya pilihan selain menelan kemarahannya. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Lin Ming membuat isyarat dan harus menunjuk padanya, dia sangat takut bahwa dia menyusut kembali secara tidak sadar. Keringat dingin di dahinya juga turun,
dan dia berkata berulang kali, "Jangan memesan aku, jangan memesanku lagi." Aku berkata, "Aku mengatakan segalanya. Bahkan, kutukan seni masih bisa diselamatkan." Apa? Dalam kutukan seni, sebenarnya ada yang diselamatkan. Mendengar ini, Wu Mingyu pertama kali melihat Yi Yingyao dengan wajah yang luar biasa. Diikuti oleh Ham dingin, "Yi Yingyao, Anda mengatakan ini, menipu orang lain mungkin baik-baik saja, tetapi Anda ingin menipu saya, itu tidak mungkin." Petik 1. Oh, kamu terdengar seperti kamu tahu lebih banyak tentang kutukan daripada aku. Tiba-tiba mendengar suara dingin, Yi Yingyao tiba-tiba datang. Pada saat ini ada orang ketiga di rumah, ucapkan sepatah kata pun. Wu Mingyu dengan dingin berkata, "Tidak apa-apa untuk memberitahumu, sama sepertimu, aku juga seorang murid dari keluarga pertapa, jadi aku tahu sedikit tentang kutukan keluarga Yimu." Petik 1. Pada saat ini, Wu Mingyu tidak peduli bahwa Yi Yingyao tahu bahwa dia adalah seorang murid dari keluarga pertapa. Tidak peduli apa, dia masih memiliki topeng di wajahnya. Bahkan jika Yi Yingyao tahu bahwa dia adalah seorang murid dari keluarga pertapa, tidak mungkin untuk mengetahui mana yang dia miliki. Mendengar kata-kata Wu Mingyu, Yi Yingyao memberikan Ham yang dingin, "Ham, bahkan jika dia seorang murid keluarga pertapa, dia hanya tahu 4 kata kutukan. Dia tidak tahu banyak tentang itu. Belum lagi murid-murid lain dari keluarga pertapa, bahkan di keluarga Yi, beberapa orang benar-benar memahami seni kutukan. Karena ayahku mempraktikkan kutukan ini, aku tahu sedikit tentang itu. Anda masih dapat diselamatkan oleh kutukan ini. Selama dalam waktu 24 jam, boneka akan dikutuk dan dibakar, maka orang akan dapat kembali hidup." Petik 1. Kutukan boneka. Lin Ming dan Wu Mingyu sama-sama melihat Yi Yingyao bersama. Menghadapi dua orang yang menyala, Yi Yingyao tidak dapat dengan tidak sadar gugup. Belum lagi Wu Mingyu, yang memiliki 2 tingkat kekuatan di lingkungan kondensat, hanya Lin Ming yang menatapnya seperti ini sekarang, yang membuat hati gugupnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Memang benar bahwa setiap detik dia khawatir tentang apakah Lin Ming tiba-tiba akan memukulnya dan memberinya beberapa tembakan. Setelah menelan, dia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana ayah saya mempraktikkan kutukan, tetapi saya tahu bagaimana ayah saya menggunakan kutukan. Setiap kali saya melakukannya, ayah saya akan mengambil rambut atau sedikit darah dari orang lain dan meletakkannya di atas kokas. Orang lain akan segera mati dengan rasa sakit yang ekstrem. Kematian juga sangat aneh. Tampaknya telah meninggal karena penuaan alami. Jadi boneka kutukan di tangan ayahku adalah kuncinya. Selama boneka kutukan dibakar, orang-orang akan bangun secara alami." Mendengar ini, Wu Mingyu sedikit mengerutkan kening dan bergumam, "Yi Zansong memiliki kekuatan 3 lapisan gas kondensat. Tidak mudah untuk merebut boneka kutukan darinya." Petik 1. Lin Ming tertawa, "Bahkan, kita juga bisa mendapatkan boneka kutukan di tangan Yi Zansong tanpa tangan kita." Petik 1. Yah, apa yang ada dalam pikiranmu? Wu Mingyu tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Ming. Memang benar bahwa Yi Zansong memiliki 3 tingkat kekuatan dalam gas kondensasi. Dia adalah murid keluarga pertapa dan bergabung dengan Hermit Dragon Gate. Dia juga seorang murid dari Hermit Dragon Gate. Dia juga memiliki arloji The Hermit Dragon. Tidak mudah untuk berurusan dengan Yi Zansong seperti halnya dengan Yi Yingyao. Dia bilang. Lin Mingwang tersenyum di Yi Yingyao. Oh, pada saat ini, Wu Mingyu tidak bisa tidak melihat Yi Yingyao. Dan saat berikutnya dia berkata, "Ya, itu benar-benar jalan yang baik." Petik 1. Kamu, melihat Lin Ming dan Wu Mingyu memandang diri mereka dengan jelas, Yi Yingyao menjadi lebih gugup dan punggungnya direndam dengan keringat dingin. Dia memandang Lin Ming dan Wu Mingyu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meledak dan berkata, "Ah, kalian berdua, aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu. Tolong biarkan aku pergi. Jika saya ingin mengambil wayang kutukan dari ayah saya mungkin akan membunuh saya sekarang."
Petik 1. Meskipun mulut jadi memohon, tetapi dalam menghadapi Lin Ming dan Wu Mingyu dendam dua orang, lebih intens. Ketika dia melihat mereka dengan cara yang memohon, dia tidak bisa tidak mengatakan di dalam hatinya, bersenandung, ketika ayahku kembali, itu akan menjadi waktu bagi kalian berdua mati. Sekarang saya hanya menunda-nunda. Bersenandung. Mati. Lin Ming memiringkan mulutnya sedikit dan sedikit memindahkan 10 jari. Dengan kuas, Yi Yingyao bahkan lebih pucat. Akhirnya, dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, "Yah, aku akan mencoba yang terbaik, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan boneka kutukan dari ayahku." Petik 1. Tapi di hatiku, pepatah, ketika ayahku kembali, inilah saatnya kalian mati. Pada saat ini, Lin Ming bertanya, apakah Anda membawa liontin jade Longmen Qian Zitian? Dan apakah Anda mencuri liontin jade Longmen Wu Sunyi? Yi Yingyao menganggukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akui bahwa saya mengambil Longmen jade pendant dari Qian Zitian, tetapi saya tidak mencurinya dari Wu Yanyi sama sekali. Petik 1. Mati. Wajah Lin Ming tenggelam dan dia minum dengan dingin. Melihat Lin Ming seperti ini, Yi Yingyao sangat takut bahwa dia hampir tidak bisa membantu berlutut. Dia mengangkat tangannya untuk membuat sumpah dan berkata, aku bersumpah, semua yang aku katakan itu benar, benar-benar benar. Jika ada setengah kata yang salah, aku tidak bisa mati dengan baik. Ini 5 gumara di langit. Petik 1. Setelah memikirkannya, Wu Mingyu berkata kepada Lin Ming, karena Yi Yingyao mengambil Longmen jade pendant dari Qian Zitian, itu pasti Yi Zansong yang mencuri Wu Yanyi Longmen jade pendant. Petik 1. Tidak mungkin. Tetapi sebelum Lin Ming berbicara, Yi Yingyao bersuara tanpa berpikir. Bab 463. Kemudian, Yi Yingyao menekankan, meskipun ayahku tahu ada liontin gerbang naga di Wu Yanyi, ayahku tidak mencurinya karena jika ayahku pergi. Pada titik ini, Yi Yingyao tiba-tiba berhenti. Melihat ini, Lin Ming bingung, apa yang akan terjadi jika ayahmu pergi? Wu Mingyu mendengus dengan dingin, lalu berkata, dalam keluarga terpencil, semua orang telah mendengar tentang reputasi Yi Zansong. Hanya ada 2 kata untuk menggambarkannya, yaitu, nafsu. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, mata Wu Mingyu juga menyalakan cahaya dingin, memandang Yi Yingyao, satu kata demi kata lain, Anda sama dengan Yi Zansong, Anda adalah barang yang sama. Petik 1. Oleh Wu Mingyu jadi mata dekat menatap, untuk sementara waktu, Yi Yingyao tidak berani melihat Wu Mingyu. Mendengar Wu Mingyu mengatakan ini, Lin Ming secara alami mengerti. Memang benar bahwa pria itu mencuri Longmen jade pendant dari Wu Sunyi, tetapi dia tidak melakukan apa-apa untuk Wu Sunyi. Jika orang itu benar-benar Yi Zansong, tidak ada alasan untuk membiarkan Wu Sunyi pergi. Dan Wu Sunyi juga mengatakan bahwa pihak lain baru saja datang untuk Longmen jade pendant. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Karena Longmen jade pendant pada Wu Yanyi tidak dicuri oleh Yi Zansong dan Yi Yingyao, yang akan melakukannya. Tapi itu bukan saatnya untuk memikirkannya. Lin Ming menatap Yi Yingyao dengan dingin dan berkata, tangan. Petik 1. Apa itu? Yi Yingyao tidak bisa membantu tetapi tertegun dulu. Wu Mingyu segera bersenandung, apalagi yang bisa saya miliki. Tentu saja, ini adalah gerbang Dragon Jade Pendant yang Anda ambil dari Qian Zitian. Petik 1. Yi Yingyao berkata, Longmen Jade Pendant, aku telah memberikannya kepada ayahku. Sekarang di atas ayahku. Ini benar-benar tidak bersamaku. Itu benar. Petik 1. Melihat wajah mencurigakan Wu Mingyu, Yi Yingyao menekankan lagi, dan hanya memperpanjang lengannya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari tubuhku. Petik 1. Bersenandung. Kata-kata ini membiarkan Wu Mingyu mau cahaya lebih dingin, natur tidak mencari tubuh Yi Yingyao. Pada saat ini, Lin Ming juga memikirkan pertanyaan lain dan bertanya, sejauh yang saya tahu, Wu Sunyi memiliki liontin jade gerbang naga.
Sebelumnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang hal itu kecuali Wu Zonghua. Bagaimana Anda tahu? Petik 1. Yi Yingyao penampilan jujur, berkata, Xiao Xinqi memberi tahu kami. Petik 1. Apa? Xiao Xinqi, Wu Mingyu terkejut dan bingung. Dia bertanya kepada Yi Yingyao dengan dingin, Xiao Xinqi hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa tahu para murid keluarga pertapa? Yi Yingyao berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi saya dapat memastikan bahwa Xiao Xinqi memberitahu kami bahwa Wu Sunyi memiliki Longmen Jade Pendant, dan Xiao Xinqi juga mengatakan bahwa Qian Zitian memiliki Longmen Jade Pendant. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata dengan ham dingin, karena Anda tahu bahwa Wu Sunyi juga memiliki Longmen Jade Pendant, mengapa Anda tidak mencurinya? Sehat. Yi Yingyao Leng setelah berikutnya, tuangkan juga sangat tidak mengerti untuk bangun, katakan, ini di antara mereka adalah bagaimana mengembalikan tanggung jawab, saya juga tidak tahu. Petik 1. Setelah jeda, Yi Yingyao bersenandung dingin di dalam hatinya, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, tetapi jika Anda ingin menjelaskannya, Anda dapat bertanya kepada ayah saya ketika dia kembali. Petik 1. Melihat Yi Yingyao menyebut Yi Zansong lagi, Lin Ming tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan pergi ke balkon untuk memanggil Bai Muyu. Muyu, apakah kamu melihatku dalam kelompok Pengyu? Meskipun kalimat ini terdengar aneh, Bai Muyu dapat memahaminya sekaligus. Bai Muyu penuh percaya diri dan berkata, Lin Ming, jangan khawatir, seseorang berani memalsukan kata-katamu. Aku harus berurusan dengan orang ini dengan baik. Petik 1. Ini mengejutkan Lin Ming dan berkata, Muyu, jangan main-main. Dia bukan orang biasa. Bahkan aku bukan lawannya sekarang. Selama Anda tidak main-main, saya yakin dalam kelompok Pengyu, orang ini tidak akan mengacaukan jika tebakan saya benar, orang ini dapat membawa Anda pergi. Kemudian Anda dapat mengikuti orang ini bukan menolak. Petik 1. Oh. Setelah mendengar Lin Ming mengatakan bahwa dia bukan lawan dari orang ini, Bai Muyu benar-benar terkejut, dan kemudian tidak ada yang lebih. Menggantung telepon, Lin Ming juga memberikan Wu Merokok Yi panggilan, berniat untuk hal yang sama dengan Wu Merokok Yi mengatakan. Tapi sejenak, telepon tidak melewati. Pada saat ini, setelah Bai Muyu menutup telepon, ia sedikit bersemangat. Dia tiba-tiba membuka laci dan mengambil sebuah botol kaca. Ada beberapa semut di dalamnya. Melihat semut, mata Bai Muyu juga melintas dengan kegembiraan dan harapan. Lin Ming melihat ke bawah pada saya terlalu banyak. Lagi pula, aku sudah berlatih ilmu sihir, dan sekarang saya memiliki sedikit ki dalam tubuh saya. Saya tidak lagi orang biasa. Saya ingin melihat siapa yang berani berpura-pura menjadi pacar saya. Petik 1. Muyu hanya mengatakan kalimat seperti di mulut, tiba-tiba suara familiar terdengar di pintu kantor. Untuk suara ini, Bai Muyu tidak bisa lebih akrab dengannya. Bahkan jika dia tidak melihat orang, dia bisa mengenali suara siapa itu. Tentu, ini adalah suara Lin Ming. Sambil menatap masa lalu, Bai Muyu melihat Lin Ming. Lin Ming, mengapa kau kembali tiba-tiba? Tapi kalimat ini ke mulut, Bai Muyu segera menelan kembali. Dia baru saja selesai panggilan dengan Lin Ming. Lin Ming tidak bisa langsung berada di sini. Alasan mengapa ia hampir berseru kalimat yang sekarang adalah bahwa di mata Bai Muyu ini, orang ini adalah Lin Ming, tidak ada perbedaan. Dengan cara ini, Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Dia segera mengambil botol kaca di tangannya dan diam-diam membuka tutupnya. Beberapa semut di dalamnya cepat naik keluar. Tiba-tiba naik ke tanah. Itu sebagai seperti dua kacang polong sebelum Lin Ming, meskipun Lin Ming tidak mungkin. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan rahasia. Lin Ming, apa yang harus kita miliki di malam hari? Orang ini sepasang tersenyum penampilan, mata kasih sayang melihat Bai Muyu, mengatakan, sayang, Anda memutuskan, apa yang ingin Anda makan, kita makan. Petik 1. Setelah mendengar ini,
Bai Muyu mendengus dingin dalam hatinya, yang menegaskan bahwa orang di depannya tidak Lin Ming. Karena jika itu Lin Ming, ia akan menjawab bahwa ia akan makan roti kukus dan roti kukus di malam hari. Memang benar bahwa orang ini datang ke perusahaan grup Pengyu untuk mengambil Wu Sunyi dan Bai Muyu, Yi Zansong. Pada saat ini, saya melihat Bai Muyu dengan mata saya sendiri, dan bahkan Yi Zansong tidak bisa membantu tetapi berteriak. Wanita ini benar-benar cantik. Bai Muyu begitu cantik, dan Wu Sunyi adalah dewi di antara dewi. Apa jenis kecantikan akan dia miliki? Kemudian, Yi Zansong alami memikirkan masalah ini. Bab 464. Pada pikiran ini, Yi Zansong tidak bisa menunggu. Dia tersenyum pada Bai Muyu dan mengatakan, "Sayangku, Anda bekerja terlalu keras. Sungguh menyakitkan saya untuk melihat. Dengan cara ini, Anda pergi dengan saya ke suatu tempat, aku membiarkan Anda bersantai. Saya pasti akan memberikan kejutan besar." Petik 1. Said, mudah untuk menempati longgar mulut tersenyum, menyebar ke atas, adalah melihat harapan. Benar saja, Anda ingin mengambil saya. Tapi setelah mendengar ini, pada saat ini, Bai Muyu tidak bisa membantu mencibir dalam hatinya. Untuk sesaat, dia tidak berbicara lagi. Karena serangga dia terus, yaitu, semut, sudah naik ke kaki Yi Zansong ini. Melihat ini, Bai Muyu juga diam-diam senang, tapi wajahnya berubah saat berikutnya. Melihat apa Yi Zansong tiba-tiba menemukan, dia melihat ke bawah, maka tidak bisa membantu tertawa dan berkata, "Muyu, tampaknya Anda telah benar-benar mencapai banyak dalam budidaya sihir. Anda telah berhasil mengangkat sihir itu." Petik 1. Ketika ia mengatakan bahwa Yi Zansong memiliki membungkuk ke bawah dan memegang semut di satu tanah per satu di tangannya. Melihat ini, hati Bai Muyu ini bahkan lebih gemerincing. Adegan semacam ini, secara alami segera membiarkan Bai Muyu mengerti, Yi Zansong tidak takut serangga kecil. Bahkan semut ini, sangat pintar dan tenang, berhenti di telapak tangan Yi Zansong ini. Pada saat ini, Yi Zansong juga memberikan semut ini kembali ke Bai Muyu, dan kemudian berkata, "Serangga ini terlihat sangat pintar." Petik 1. Petik 2. Petik 2. Bai Muyu tidak ada katakan. Kemudian, dia hanya bisa patuh mengikuti Yi Zansong untuk meninggalkan. Karena sebelum Lin Ming telah menyuruhnya untuk tidak main-main dengan dia, meskipun tindak Yi Zansong untuk meninggalkan. Bai Muyu tahu dengan jelas bahwa sejak Lin Ming mengatakan begitu, aku takut ada pengaturan lainnya. Berpikir ini, sejenak, Bai Muyu secara alami tidak memiliki ketegangan sedikit pun. Pada saat ini, Yi Zansong juga pergi ke kantor Wu Sunyi ini. Berpikir untuk sementara, saya bisa melihat keindahan indah Wu Sunyi ini. Tanpa disadari, Yi Zansong bisa tidak sabar untuk bangun lagi, dan langkahnya tidak bisa membantu mempercepat. Untuk sesaat, dia tidak melihat bahkan seorang tua yang tampak seperti sebuah perusahaan cleaner sedang berjalan ke arahnya. Ketika dia sekitar 10 langkah dari pintu kantor presiden, Yi Zansong memiliki langkah tiba-tiba. Untuk sesaat, ia juga tampak di depan dengan tampilan kekhawatiran. Pada saat itu, jelas bahwa tidak ada satu di depan, tapi tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul. Dari perspektif berpakaian, ia jelas bersih perusahaan. "Muyu, saya pikir lebih baik tidak mengganggu Sunyi." Petik 1. Kemudian, Yi Zansong menggeser matanya dan mengatakan sesuatu untuk Bai Muyu. Langkah-langkahnya sudah mulai. Untuk orang tua ini, Bai Muyu juga berpikir bahwa dia hanya bersih perusahaan. Selain itu, dia khawatir tentang palsu ini Lin Ming sekarang. Dia pergi untuk menemukan Wu Yanyi dan bertanya apakah ia akan melakukan sesuatu yang buruk untuk Wu Yanyi. Jadi sejenak, dia tidak membayar banyak perhatian pada situasi sekitarnya. Tentu, dia tidak melihat orang tua. Dia tiba-tiba muncul di depan Yi Zansong. Pada saat ini, mendengar Yi Zansong tiba-tiba mengatakan ini, Bai Muyu juga memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh,
by the way, sunyi dalam pertemuan dia tidak menjawab telepon benar-benar tidak mengganggunya. Pada saat ini, Bai Muyu secara alami lega. Pada saat ini, Yi Yingyao, seorang pria berdarah, sudah pergi ke kesepakatan dengan luka dan mengganti pakaiannya. Meski begitu, masih ada bekas luka di wajahnya, leher dan tangan, yang mengejutkan. Dia duduk diam, menunggu Yi Zansong untuk kembali. Menurutnya, begitu Yi Zansong kembali, Lin Ming dan wanita dengan topeng putih pasti akan mati. Tampaknya dia bisa melihat pikiran Yi Yingyao. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata kepada Yi Yingyao. Yi Yingyao, apakah kamu berpikir bahwa ketika ayahmu kembali, kita akan mati? Memang benar bahwa ayahmu Yi Zansong memiliki 3 tingkat kekuatan di bidang kondensat. Jika dia kembali, kita tidak akan menjadi saingan ayahmu jika kita bergandengan tangan, tetapi ayahmu tidak akan membunuh kita atau melakukan apapun untuk kita karena kamu ada di tangan kita. Setelah jeda, Lin Ming tertawa dan kemudian berkata, aku bisa memberitahumu dengan jujur bahwa aku belum sepenuhnya menyelesaikan Acu Points, apa? Mendengar ini, wajah Yi Yingyao tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, dia bingung. Lin Ming kemudian berkata, setiap menit, aku perlu melepaskan Acu Points di tubuhmu. Kalau tidak, nyeri gatal akan segera menyerang. Petik 1. Kamu, Yi Yingyao Wanwan tidak berharap bahwa Lin Ming meninggalkan langkah seperti itu. Untuk sesaat, dia hampir muntah darah, tetapi dia tak berdaya dan tak bisa berkata-kata. Tetapi jika Anda memikirkannya sedikit, dia tidak peduli. Saat itu, Lin Ming dan Wu Mingyu saling memandang. Seperti 2 kacang polong, saat berikutnya, angka yang persis sama dengan Lin Ming memasuki rumah. Di sebelah bayangan yang indah, tentu saja, adalah Bai Muyu. Sehat, seperti 2 kacang polong kayu, dan hujanmu putih, dan kemudian tidak bisa membantu tetapi melihat matanya, yang persis sama dengan Lin Ming, dan kemudian berlari ke Lin Ming. Muyu, itu akan baik-baik saja. Lin Ming berbisik kepada Bai Muyu. Bai Muyu selalu penuh dengan kepercayaan pada Lin Ming, dia mengangguk. Melihat Bai Muyu berlari ke Lin Ming, Yi Zansong tidak peduli sama sekali sejenak. Ayah, bantu aku. Petik 1. Pada saat ini, lihat Yi Zansong akhirnya muncul, akhirnya kembali, Yi Yingyao segera menangis cemas. Bahkan, Yi Zansong juga tahu obat. Di antara keluarga hermit, keterampilan medis Yi Zansong cukup kuat. Karena itu, menurut Yi Yingyao, dengan keterampilan medis Yi Zansong yang sama kuatnya, ia dapat dengan mudah mengungkap akupointingnya. Karena itu, ia tidak memperhatikan kata-kata Lin Minggang. Mendengar kata-kata Yi Yingyao, Yi Zansong secara alami tidak dapat membantu tetapi terkejut. Dia melihat bahwa wajah Yi Yingyao, leher, dan lengan penuh dengan bekas luka. Di matanya, dia tidak bisa membantu memflash semangat pembunuhan yang kuat. Adapun yang membuat Yi Yingyao terlihat seperti ini, tentu saja, Yi Zansong tahu untuk pertama kalinya. Lin Ming, tahukah Anda bahwa Anda sudah mati? Tiba-tiba, dia memandang Lin Ming, dan roh membunuh di matanya sangat kuat. Di matanya, Lin Ming sudah menjadi mayat. Dia akan mulai langsung di Lin Ming. Tapi tiba-tiba, Yi Yingyao berkata kepada Yi Zansong dengan tergesa-gesa, ayah, denganmu di sini, bocah ini akan mati cepat atau lambat, tetapi kita tidak bisa membiarkannya mati dengan senang hati. Ayah, Anda harus melepaskan Acu Points saya terlebih dahulu. Petik 1. Acu Points. Acu Points apa? Untuk sementara, Yi Zansong tertegun. Bab 465. Yi Yingyao lebih cemas dan berkata, ayah, aku akan seperti ini. Itu karena bocah ini menunjuk Acu Pointsku. Ayah, kamu adalah jenius super dari keluarga Yi. Anda bahkan lebih berbakat dari saya. Anda telah berhasil mempraktikkan kutukan keluarga Yi, yang sangat sulit untuk berlatih. Anda tentu bisa menyelesaikan Acu Points saya, bukan? Petik 1. Dengan itu, Yi Yingyao menantikannya.
Melihat Yi Zansong, dia menunggu Yi Zansong untuk melepaskan acu pointsnya. Lalu dia bisa melakukan sesuatu pada Lin Ming dan menyiksanya seperti kematian. Sayangnya, untuk Yi Yingyao, hal seperti itu tidak akan pernah bisa terjadi. Lin Ming memiliki kepercayaan penuh pada jari kematiannya sendiri. Bahkan Yi Zansong, yang memiliki 3 tingkat kekuatan di bidang gas kondensat, tidak dapat menyelesaikannya. Anda tahu, ketika Lin Ming berhasil mempraktikkan jari kematian, orang tua itu, yang selalu tak terduga, penuh pujian, dengan mengatakan bahwa Lin Ming jelas lebih baik daripada biru. Bahkan orang tua itu, butuh banyak upaya untuk melepaskan jari Lin Ming. Pada saat ini, lihatlah bekas luka mengerikan di Yi Yingyao, wajah Yi Zansong akhirnya menjadi bermartabat. Dia tahu dengan jelas bahwa Yi Yingyao bukan orang biasa, tetapi seorang praktisi seni bela diri super dengan kekuatan gas kondensasi. Bahkan keberadaan seperti itu, setelah diarahkan oleh Lin Ming, juga berakhir dengan situasi yang tragis. Dapat dibayangkan bahwa jari kematian Lin Ming adalah cara yang kuat, mengerikan dan aneh. Selain itu, Yi Zansong belum pernah mendengar metode seperti itu sebagai acu poin menekan. Memikirkan hal ini, menatap Yi Yingyao dengan ekspresi hamil di wajahnya, Yi Zansong masih berpikir bahwa dia akan mencobanya. Kemudian dia pergi untuk memeriksa kesehatan Yi Yingyao. Tetapi setelah pemeriksaan, wajahnya menjadi sangat jelek sejenak. Untuk sesaat, dia tidak memeriksa kelainan dari Yi Yingyao. Ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa baginya. Anda tahu, dalam keluarga pengasingan, ia juga sangat terampil dalam kedokteran, dan dihormati sebagai dokter ajaib. Setelah sedikit berpikir, Yi Zansong merasa lega dan berkata kepada Yi Yingyao dengan wajah lurus. Tidak ada janji, kamu dalam kesehatan yang baik, tidak masalah. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda juga seorang praktisi seni bela diri yang kuat dengan lapisan kekuatan di lingkungan kondensat. Bagaimana orang lain bisa menakut-nakuti Anda seperti ini? Petik 1. Sejenak, Yi Yingyao terpana dan berkata, Ayah, maksudmu, aku tidak abnormal. Di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan nafas. Memang benar bahwa Yi Zansong terkenal dengan keterampilan medisnya di antara keluarga hermit. Jika Yi Zansong mengatakan bahwa tubuhnya tidak memiliki kelainan, maka tubuhnya benar-benar tidak memiliki kelainan. Yi Zansong mendengus dan mengangguk. Ah, itu hebat. Melihat ini, Yi Yingyao tiba-tiba berteriak bahagia, hampir tidak bisa menahan melompat. Pada saat ini, Yi Zansong menatap Lin Ming dengan tampilan pembunuhan dan berkata dengan dingin, Bocah, kamu hanya bisa menakuti anakku tapi, Anda ingin membuat saya takut, itu tidak mungkin. Anda membiarkan anak saya sakit seperti ini, saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan bahagia. Bersenandung pada saat ini, Yi Yingyao memandangi Lin Ming dengan wajah pembunuh, dan kemudian berkata, Lin Ming, pertama-tama saya akan memotong tangan dan kaki Anda, dan kemudian membutakan mata Anda, dan kemudian membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Petik 1. Memang benar bahwa Yi Yingyao tidak membenci siapapun. Lin Ming adalah pengecualian. Dia menderita kemunduran dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lin Ming dengan mudah? Lin Ming selalu sangat acuh tak acuh. Pada saat ini, dia berkata kepada Yi Zansong, Anda tidak memeriksa situasi Yi Yingyao karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk memeriksanya. Petik 1. Mendengar ini, Wu Mingyu memalingkan matanya dan berbisik ke Lin Ming, antara keluarga pertapa, Yi Yingyao adalah seorang dokter terkenal. Ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter keajaiban. Dalam keluarga pertapa, ini adalah salah satu alasan mengapa kekuatan keseluruhan dari keluarga Yi kuat. Petik 1. Apa? Kata Lin Ming membuat ayah dan anak Yi Zansong dan Yi Yingyao ini tertegun sejenak, dan kemudian mencibir. Lalu Yi Yingyao mengatakan, anak biasa, anak laki-laki biasa, tidak ada wawasan dalam keluarga pertapa,
ayah saya adalah seorang dokter terkenal. Dapat dikatakan bahwa ayah saya memiliki kemampuan untuk membawa kembali orang mati. Ayah saya memiliki keterampilan medis seperti, bagaimana bisa dia tidak melihat apakah tubuh saya tidak normal? Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata sinis ke Yi Zansong, dalam hal ini, Anda bahkan tidak bisa melihat tubuh normal anak Anda dengan cara ini, disebut keterampilan medis Anda dalam keluarga pertapa. Hanyalah ilusi, mati. Melihat bahwa Lin Ming masih mengatakan bahwa Yi Yingyao sangat marah. Tapi tentu saja, dia tidak berani mengambil inisiatif menyerang Lin Ming. Namun, dalam pandangannya, ada Yi Zansong di sini, dan Yi Zansong adalah kekuatannya. Dia menatap Lin Ming dengan tampilan pembunuh di wajahnya dan berkata dengan marah, "Anak bodoh, Anda akan lebih buruk daripada mati dalam sekejap. Ayah, jangan buang waktu dengan anak bodoh seperti itu." Petik 1. Bersenandung. Pada saat ini, Yi Zansong memberikan ham dingin, dan hendak mulai dari Lin Ming. Tapi tiba-tiba, jeritan sangat suram terdengar. Sejenak, ini membiarkan tindakan Yi Zansong ini tidak dari berhenti mendadak. Begitu saya berbalik, saya melihat bahwa jeritan itu datang dari mulut Yi Yingyao ini. Ketika Yi Zansong melihat seperti ini, ia melihat bahwa Yi Yingyao telah menggaruk wajahnya, dan ia sudah tergores itu, 2 bekas luka berdarah. Hal ini dibuat secara alami Yi Yingyao lebih menyakitkan. Dapat dikatakan bahwa Yi Yingyao hancur rong. Yao Er. Petik 1. Tiba-tiba ekspor jeritan, diikuti oleh Yi Zansong tangan, segera akan tangan Yi Yingyao ini. Yi Zansong memiliki 3 tingkat kekuatan di lapangan gas kondensat, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Yi Yingyao. Oleh karena itu, tangan tersebut untuk memahami tangan Yi Yingyao ini, secara alami segera berhenti Yi Yingyao. Namun, meskipun tangan Yi Yingyao ini tertangkap oleh Yi Zansong, ia tidak bisa lagi menggaruk tubuhnya, tapi dia masih bisa membuat suara dalam mulutnya. Mungkin karena tangannya tertangkap, jeritan dari mulut Yi Yingyao itu lebih menyedihkan. Jeritan membuat orang merasa bahwa Yi Yingyao menderita 18 lapisan neraka. Suara seperti itu, biarkan Wu Mingyu waktu semua mendengar tubuh merinding. Yao Er. Petik 1. Konyol, mudah untuk menempati longgar benar-benar konyol, dan akhirnya wajah panik. Meskipun ia menggenggam tangan Yi Yingyao dan membuatnya tidak bisa menggaruk tubuhnya, ia juga merasa bahwa lebih baik untuk membiarkan Yi Yingyao menggaruk tubuhnya untuk pertama kalinya. Ketika berpikir tentang ini, Yi Zansong telah tanpa sadar berkeringat. Memang, dengan keterampilan medis, ketika memeriksa tubuh Yi Yingyao saja sekarang, dia tidak menyadari kelainan apapun. Nah, bisa dibayangkan betapa mengerikan acu poin Lin Ming. Penyadapan keterampilan adalah. Tiba-tiba, ia tidak bisa menahan perasaan inferior. Ternyata Lin Ming benar-benar memerintahkan acu poin Yi Yingyao, yang membuat Yi Yingyao tiba-tiba meledak dengan gejala seperti mengerikan. Tapi dia hanya mengatakan kategoris bahwa Lin Ming hanya menggertak Yi Yingyao. Bab 466. Berpikir ini, Yi Zansong menggertakkan gigi ke Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus sekarang, segera, melepaskan acu poins anak saya. Jika tidak, Yi keluarga saya dan Anda tidak akan pernah mati pada saat itu, semacam konsekuensi tidak." Apa yang dapat Anda bayangkan setelah mendengar ini? Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Maaf, aku tidak takut ancaman sekarang, itu bagus untuk melihat anak menangis sehingga total. Saya ingin mendengarkan sedikit lebih." Petik 1. Apa? Anda? Ini membuat wajah Yi Zansong giliran menjadi warna babi hati. Matanya hampir menonjol dan melihat Lin Ming. Wu Mingyu, yang berada di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi berbisik di telinga Lin Ming, "Lin Ming, saya pikir itu hampir di sini. Yi Zansong benar. Jika Anda menyinggung keluarga Yi mati, semacam konsekuensi sangat mengerikan. Anda tahu, antara keluarga pertapa,
keluarga lain sangat takut keluarga Yi. Petik 1. Setelah mendengar ini, wajah Lin Ming tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata Wu Mingyu sama sekali. Untuk sementara waktu, ini adalah membiarkan Wu Mingyu gas tidak menyala, tidak bisa bergumam, orang ini, tidak ia takut mati. Melihat kebencian Yi Zansong dan kemarahan, Lin Ming terlihat sama. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata, jika Anda ingin saya untuk melepaskan acu points pada Yi Yingyao, bukan tidak mungkin. Selama Anda memberi saya Longmen Liontin Giok, Anda mengambil dari Qian Zitian dan menjawab pertanyaan saya. Petik 1. Kau, sejenak, Yi Zansong terus menggertakkan giginya di Lin Ming. Pada saat ini, setelah melirik Yi Yingyao, yang masih menjerit, Lin Ming lirih, Yi Zansong, saya mengingatkan Anda bahwa jika Yi Yingyao terus menangis seperti ini, itu akan memakan waktu sekitar 5 menit baginya untuk meledak pembuluh darahnya dan ins mati demi inci. Petik 1. Petik 1. Tampaknya untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan Lin Ming. Dengan jeritan desibel yang lebih tinggi, suara itu datang dari mulut Yi Yingyao ini. Puff ini juga berdering, kemudian melihat Yi Yingyao lengan pembuluh darah pertama meledak terbuka. Yi Zansong masih memegang tangan Yi Yingyao ini. Tentu, ia bisa melihat adegan tersebut jelas. Kuas, mudah untuk menempati, longgar bahwa tidak ada satu warna sampai faceted. Ayah, janji dia, memberikan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, Yi Yingyao hampir takut mati. Dia berteriak. Pada saat ini, ia akhirnya takut Lin Ming dari lubuk hatinya. Sebelum, meskipun ia tampak sangat takut Lin Ming, dia tidak tahu betapa dia membencinya. Pada saat yang sama, ia juga memiliki keyakinan dalam hatinya. Setelah Yi Zansong datang kembali, ia akan dapat membuka titik akupuntur dan membunuh Lin Ming. Tapi yang mengejutkan, Yi Zansong kembali, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa acu points-nya. Dan kemudian ia kejang juga. Serangan kedua ini, jika tidak untuk Yi Zansong segera disita tangannya. Ia berpikir bahwa ia tidak tahan semacam ini, penyiksaan tidak manusiawi dan bunuh diri. Jadi sekarang, seperti kata Lin Ming, pembuluh darah di tubuhnya juga mulai meledak. Dia segera takut hampir keluar dari dunia, di mana juga berpikir begitu banyak, segera berteriak. Dibandingkan dengan Yi Yingyao, Yi Zansong juga takut. Lihat kapal darah lengan Yi Yingyao sebenarnya meledak, sikat, dia juga tiba-tiba wajah. Maka dia tidak berani memiliki keraguan sedikit pun. Dia mengeluarkan Liontin Jade Longmen dan memberikannya ke Lin Ming. Mengikuti dia, katanya dengan cemas, Longmen Jade Pendant, aku sudah memberikannya padamu. Bukankah kamu melepaskan acu points pada anakku? Sambil tersenyum, Lin Ming berkata, jangan khawatir. Untuk sementara setengah, putramu tidak bisa mati. Petik 1. Kamu ini tidak bisa membantu, tetapi biarkan Yi Zansong, Yi Yingyao ayah dan anak lelucon kemarahan. Pada saat ini, Lin Ming berkata perlahan, sekarang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Anda dengan jujur menjawab saya secara alami akan melepaskan acu points putra Anda. Petik 1. Melihat sikap merendahkan Lin Ming berbicara dengan dirinya sendiri, Yi Zansong sangat marah dan membenci, tetapi untuk sesaat, dia tidak berdaya. Adapun metode acu poin yang mendesak Lin Ming, keterampilan medisnya gagal menemukan kelainan di Yi Yingyao. Dia benar-benar tidak punya jalan. Dan Yi Yingyao menyerang situasi seperti itu, dia melihat juga tak tertandingi, sakit hati tanpa henti. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa selama dia tidak membiarkan Yi Yingyao menderita siksaan yang mengerikan, dia lebih suka menyerahkan hidupnya sendiri. Memikirkan hal ini, Yi Zansong secara alami menekan kebenciannya terhadap Lin Ming. Dia sedikit mengangguk, berkata, kamu bertanya, selama aku tahu, aku akan memberitahumu dengan jujur. Petik 1. Lin Ming sedikit puas. Setelah menganggukkan kepalanya, dia berkata,
saya sudah tahu dari putra Anda bahwa Xiao Xinqi memberitahu Anda bahwa Qian Zitian dan Wu Sunyi memiliki liontin gerbang-gerbang dragon. Namun, sejauh yang saya tahu, Xiao Xinqi hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengenalmu? Petik 1. Mendengar pertanyaan ini, wajah Yi Zansong tiba-tiba menunjukkan beberapa warna yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian berkata, meskipun Xiao Xinqi tampaknya menjadi orang biasa, pada kenyataannya, dia bukan orang biasa sama sekali. Dia dulunya adalah murid dari keluarga Hermit. Hanya 15 tahun yang lalu, dia dikeluarkan. Adapun mengapa dia diusir, sepertinya menjadi rahasia. Saya tidak tahu. Pada saat yang sama, Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Tampaknya ada banyak rahasia di Xiao Xinqi. Tentu saja, ini juga membuktikan bahwa Xiao Xinqi benar-benar berkunjung ke keluarga Wu sebelumnya, dan Wu Yujia tidak memiliki ingatan yang salah. Dia benar-benar harus bertemu Xiao Xinqi. Adapun mengapa Xiao Xinqi membantahnya, Lin Ming dapat memahami alasannya. Yi Zansong baru saja mengatakan bahwa Xiao Xinqi yang dikeluarkan adalah sebuah rahasia. Mungkin Xiao Xinqi tidak ingin orang lain tahu, jadi dia menyangkal bahwa dia pernah ke keluarga Wu. Pada saat ini, Lin Ming kemudian bertanya kepada Yi Zansong, karena Xiao Xinqi memberitahu Anda bahwa Wu Sunyi juga memiliki liontin gerbang dragon, mengapa Anda tidak mencurinya? Untuk sesaat, mata Yi Zansong juga melintasi jejak warna yang tidak bisa dijelaskan, perlahan-lahan berkata, bahkan, bukan aku tidak mencuri, tapi aku pergi. Ketika aku baru saja memasuki komunitas villa di mana keluarga Wu Sunyi, aku pergi. Petik 1. Oh, itu sebabnya. Lin Ming ingin tahu dan bingung. Pada saat ini, Yi Zansong berkata dengan suara yang tenang, bahkan, saya bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya. Dia mengusir saya. Sebelumnya, saya tidak yakin apakah pria ini adalah musuh atau teman untuk Wu Sunyi. Namun, saya yakin sekarang bahwa orang ini harus melindungi Wu Sunyi. Ketika saya pergi untuk menemukan Wu Sunyi di Pengkiu Group Company, orang ini muncul lagi. Petik 1. Bab 467. Oh, mendengar ini, Lin Ming sangat terkejut bahwa seseorang akan melindungi Wu Sunyi secara diam-diam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Untuk sesaat, dia bingung. Lalu dia bertanya, apakah Anda tahu orang yang secara diam-diam melindungi Wu Sunyi? Yi Zansong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Petik 1. Pada saat ini, Bai Muyu tiba-tiba berkata, apakah Anda berbicara tentang pembersih? Yi Zansong mengangguk. Kenapa, Muyu, apakah kamu kenal pria yang diam-diam melindungi Sunyi? Lin Ming kemudian bertanya. Setelah memikirkannya, Bai Muyu berkata, yah, ketika saya berada di perusahaan grup Pengyu, saya memang melihat pria itu. Dia berusia lebih dari 60 tahun. Dia adalah seorang lelaki tua yang jelek. Dia mengenakan pakaian pembersih perusahaan. Tetapi saya tidak terlalu memperhatikan pembersih di perusahaan, dan saya tidak tahu apakah dia bekerja di perusahaan grup Pengyu. Tapi saya akan memeriksanya segera setelah saya kembali. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Pada saat ini, dia tidak menanyakan apapun. Lalu dia mengambil tangannya. Dengan beberapa tamparan, dia akhirnya melepaskan acu poin Yi Yingyao. Yi Yingyao, yang telah direndam dalam keringat dingin, segera duduk di tanah. Dia memiliki ketakutan besar pada Lin Ming. Dia tidak berani melihat Lin Ming sama sekali. Pada saat ini, dia hanya menundukkan kepalanya dan bernapas dengan putus asa. Melihat Yi Yingyao seperti ini, hati Yi Zansong sakit sejenak, dan ada kebencian yang kuat terhadap Lin Ming. Dalam keluarga Yi Yingyao dikagumi dan dihormati oleh semua orang, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa Yi Yingyao akan menjadi hari ini? Menurut Yi Zansong, Yi Yingyao benar-benar hancur oleh Lin Ming. Untuk sesaat, kebencian itu hampir tidak bisa ditekan, dan dia tidak bisa sedikit mengepalkan tinjunya. Tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu,
mencibir di dalam hatinya, dan rasa henti melintas di matanya. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan hal yang paling penting, Yi Zansong, berikan aku boneka kutukanmu. Petik 1. Sebelumnya, Lin Ming masih ingin membiarkan Yi Yingyao mengambil pupet kutukan dari Yi Zansong. Sekarang sepertinya tidak perlu. Pada saat ini, Yi Zansong tampaknya tidak terkejut. Dia mengambil wayang kutukan dan memberikannya ke Lin Ming secara langsung. Setelah itu, ia juga mengingatkan kita. Kamu perlu membakar boneka kutukan sepenuhnya, membakarnya menjadi abu, dan kemudian meletakkan abu di toilet untuk membersihkan. Sekitar 24 jam kemudian, Xiao Xinqi akan kembali seperti biasa. Petik 1. Lin Ming tidak berpikir banyak tentang hal itu, sehingga ia pergi dengan Bai Muyu dan Wu Mingyu. Begitu ia keluar dari villa, Wu Mingyu sangat cemas. Dia segera berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, Anda dapat memberikan Qian Zitian ini Longmen Liontin Giok." Melihat semangat Wu Mingyu ini, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan berkata, "Anda mengatakan sebelumnya bahwa gerbang Liontin Giok ini naga dari keluarga Qian sangat penting bagi Anda. Aku benar-benar penasaran. Mengapa seperti Liontin Giok biasa sangat penting untuk Anda? Jika naga gerbang Liontin Giok tidak memiliki 9 buah, dan Lin Ming tidak memiliki 1, dia terlalu malas untuk bertanya." Wu Mingyu mengatakan terus terang, pada kenyataannya, seperti Liontin Giok benar-benar umum untuk orang-orang biasa, tapi itu berbeda untuk orang yang berlatih seni bela diri. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki kekuatan untuk berlatih seni bela diri. Petik 1. Oh, untuk sesaat, Lin Ming menjadi lebih penasaran. Wu Mingyu kemudian berkata, bahkan, bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk mempraktikkan seni bela diri, Liontin gerbang naga ini setara dengan token masuk. Petik 1. Token masuk. Itu benar, Wu Mingyu mengangguk. Aku tidak tahu berapa lama 3 kata ini sudah ada. Tetapi sejauh yang saya tahu, Longmen Jade Pendant telah ada setidaknya selama 1000 tahun. Selama ada orang yang memiliki gerbang Dragon Jade Pendant, mereka dapat bergabung dengan gerbang naga tersembunyi tanpa mengambil bagian dalam tes. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming mengerutkan kening dan tampak sedikit kecewa. Sebelumnya, dia tahu bahwa gerbang Dragon Jade Pendant memiliki 9 keping, dan orang tuanya juga meninggalkannya sepotong. Dia pikir ada sesuatu yang penting tersembunyi di dalamnya. Tanpa diduga, ternyata hanya token entry. Melihat bahwa Lin Ming sangat kecewa, Wu Mingyu tampaknya menebak apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia berkata, di mata orang-orang biasa, meskipun Longmen Jade Pendant adalah batu giok, tak ternilai di mata para praktisi seni bela diri yang memiliki kekuatan gas kondensasi. Petik 1. Ya, mungkin. Lin Ming hanya menjawab, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Lin Ming bertanya dengan santai, "Oh ya, menurut apa yang Anda katakan, setiap Liontin Jade gerbang naga dapat bergabung dengan gerbang naga tersembunyi, tetapi mengapa Anda menentukan untuk mendapatkan Liontin gerbang naga Qian Zitian?" Mata Wu Mingyu tiba-tiba melintasi jejak kesedihan dan kesedihan. Dia berkata, "Nama ibuku adalah Qian Hong. Dia dulunya adalah murid Longmen yang tersembunyi. Liontin Giok Longmen ini juga ada di tangannya, tetapi kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tangan dan kaki ibuku dibuang, dan dia diusir dari gerbang tersembunyi. Kemudian, ibu saya memberikan Liontin Giok Longmen ini kepada Qian Zitian, yang memiliki sedikit hubungan yang jauh. Tentu saja, baik keluarga Qian atau Qian Zitian tahu tentang ibu saya. Mereka hanya berpikir bahwa gerbang-gerbang dragon ini adalah harta yang dijatuhkan oleh keluarga Qian selama ribuan tahun." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming mengangguk. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia terkejut. Dia diam-diam mengatakan bahwa Qian Hong, ibu Wu Mingyu, memiliki Liontin Jade gerbang naga di tangannya karena dia dulu adalah murid gerbang naga tersembunyi. Orang tua saya juga meninggalkan saya sepotong. Bukankah itu? Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak memikirkannya lagi,
karena itu adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Pada saat ini, Wu Mingyu melanjutkan, saya gagal dalam tes berkali-kali, jadi saya hanya bisa mendapatkan liontin jade longmen saya. Petik 1. Karena inilah alasannya, Lin Ming secara alami memberi longmen jade pendant ke Wu Mingyu. Setelah Wu Mingyu mengambilnya, dia tidak tahu betapa bersyukurnya dia ke Lin Ming. Dia berkata berulang kali, terima kasih, Lin Ming. Terima kasih banyak. Tanpa Anda, saya tidak bisa mendapatkan liontin giok gerbang naga ini. Dengan cara ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke keluarga Wu, saya akan berterima kasih banyak. Petik 1. Lin Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli. Wu Mingyu tampaknya sangat cemas, dan kemudian langsung pergi. Kemudian, Bai Muyu kembali ke perusahaan untuk mencari tahu apakah orang misterius yang secara diam-diam melindungi Wu Yanyi adalah pembersih perusahaan. Adapun Lin Ming, tentu saja, dia pergi ke Zeng untuk pertama kalinya. Dr. Lin. Petik 1. Suami. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming akhirnya muncul dan akhirnya kembali, semua orang secara alami menantikan dan gugup, dan dengan cepat menyambutnya. Berikut menerus, Zeng Yuting juga bertanya, bagaimana suaminya? Apakah Bibi Xiao menyelamatkan sekarang? Bab 468. Lin Ming mengangguk sedikit. Apa, Xiao Xinqi benar-benar menyelamatkan? Melihat ini, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan tidak bisa membantu berseru. Sebelum tragedi Xiao Xinqi, semua orang dengan jelas melihat, Xiao Xinqi tidak bernafas, denyut nadi telah berhenti. Meskipun Lin Ming telah mengatakan sebelumnya bahwa ia dapat menyelamatkan Xiao Xinqi, dan semua orang penuh dengan kepercayaan pada Lin Ming, ia kurang lebih khawatir. Pada saat ini untuk melihat Lin Ming penuh dengan rasa percaya diri mengangguk, kita secara alami merasa sangat terkejut. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ibuku? Pada saat ini, Tang Xiaoyao maju, tetapi dia masih memandang Lin Ming dengan kecurigaan di matanya dan bertanya. Menurutnya, Lin Ming tidak menyingkirkan kecurigaan, tetapi begitu Lin Ming benar-benar menyelamatkan Xiao Xinqi, maka secara alami dapat dibuktikan bahwa Lin Ming tidak membunuh Xiao Xinqi sebelumnya. Pada saat ini, Lin Ming tidak banyak bicara. Dia mengambil boneka. Sutra. Melihat Lin Ming tiba-tiba mengambil boneka itu, semua orang tidak bisa menahan nafas. Untuk pertama kalinya, kita semua merasakan jejak bau yang suram dan mengerikan dari boneka itu. Terlebih lagi, melihat mata boneka itu, saya juga merasa bahwa boneka itu seperti makhluk hidup. Dokter Lin, apa ini? Suara Zheng Guangnan sedikit bergetar dan bertanya. Boneka ini, yang disebut Kerswayang, adalah prop untuk Yi Zansong untuk menggunakan kutukan. Lin Ming berkata, selama boneka kutukan dibakar, Xiao Xinqi akan bangun. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tidak ragu lagi. Dia bertanya kepada Zheng Dejiang untuk beberapa bensin untuk menuangkan boneka kutukan, dan kemudian menyalakannya dengan korek api. Teng, seluruh cutse boneka Teng naik api yang mengamuk. Zizi. Tiba-tiba, di tengah-tengah api, ada teriakan melengking, seperti hantu melolong. Untungnya, hanya beberapa detik. Namun, bahkan jika itu hanya beberapa detik, orang tidak bisa menahan rasa mati rasa ketika mereka mendengar suara seperti itu yang tampak seperti hantu yang ganas melolong. Untuk sesaat, wajah Lin Ming agak jelek. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa kutukan itu aneh. Segera, boneka kutukan dibakar, hanya menyisakan sedikit abu. Setelah itu, Lin Ming memasukkan semua abu ke toilet. Setelah flus, mereka menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming telah lama pergi, Yi Yingyao masih duduk di tanah seperti jiwa yang hilang, yang membuat Yi Zansong bahkan lebih patah hati. Tiba-tiba, dia bergerak sedikit dan bergumam, sudah terbakar. Sangat bagus. Petik 1. Maka dia tidak peduli. Lalu dia berkata kepada Yi Yingyao, Yaur, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Lin Ming pergi. Aku akan memotongnya berkeping-keping.
Yaoer, Anda harus memiliki kepercayaan pada ayahmu. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Petik 1. Tampaknya kepercayaan diri Yi Zansong sangat kuat dalam kata-katanya. Di mata Yi Yingyao, hanya sedikit dipulihkan. Dia baru saja menatap Yi Zansong. Ayah, itu benar. Yi Zansong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tentu saja itu benar. Kapan ayah menipu kamu? Apa ini? Dengan itu, Yi Zansong mengeluarkan kotak kayu, membukanya, dan melihat bahwa ada 5 hal gelap di dalamnya, ukuran manik-manik kaca. Lei Zhu. Tiba-tiba, mata Yi Yingyao cerah dan berseru. Saya membuat kesepakatan dengan Yan Mingwei. Saya membunuh Lin Ming dan dia memberi saya Lei Zhu, kata Yi Zansong. Tentu saja, ini hanya sebagian darinya. Setelah membunuh Lin Ming, Yan Mingwei akan memberi saya 10 Lei Zhu, dan juga memberi saya bagian dari keterampilan penyulingan senjata. Petik 1. Apa? Alkimia. Itu benar. Petik 1. Setelah Yi Zansong mengangguk, matanya melintas dengan niat kuat untuk membunuhnya. Dia berkata, jadi, apakah itu kebencian antara AS dan Lin Ming, atau transaksi antara AS dan Yan Mingwei? Kita harus membunuh Lin Ming dengan segala cara. Sekarang dengan 5 manik-manik Thunder ini, Lin Ming benar-benar mati. Petik 1. Keluarga Zheng. Setelah pupet kutukan dibakar, Lin Ming, Zheng Yuting, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Tang Xiaoyao semuanya memandang Xiao Xinqi dengan gugup. Xiao Xinqi masih berbaring di tempat tidur. Namun demikian, wajah Xiao Xinqi telah meningkat, sedikit lebih banyak darah. Ah, lebih baik. Wajah Bibi Xiao lebih baik. Petik 1. Melihat ini, Zheng Yuting tidak bisa menahan tangisan dengan bahagia. Ma. Petik 1. Tang Xiaoyao juga merupakan warna cemas dan warna gugup dari tangisan. Sehat. Setelah beberapa menit, ketika wajahnya terus meningkat, kelopak mata Xiao Xinqi akhirnya bergerak, dan kemudian dia membuat suara di mulutnya. Kemudian, mata Xiao Xinqi tiba-tiba terbuka. Ah, Yi Zansong, aku akan membunuhmu. Ketika dia membuka matanya, Xiao Xinqi melihat Lin Ming dan meraung. Melihat ini, Zheng Guangnan segera berkata, Chef Xiao, dia benar-benar Lin Ming. Petik 1. Lin Ming juga tersenyum di Xiao Xinqi. Chef Xiao, saya adalah Lin Ming palsu. Saya benar-benar tidak bisa nyata lagi. Petik 1. Kamu benar-benar Lin Ming. Dingding melihat Lin Ming untuk sementara waktu, Xiao Xinqi juga dikonfirmasi. Ah, tiba-tiba memikirkan sesuatu, Xiao Xinqi ekspor seru, sebuah wajah kekhawatiran mengatakan, ngomong-ngomong, aku berada di kutukan Yi Zansong, harus mati dengan benar, bagaimana aku tiba-tiba bangun. Petik 1. Pada saat ini, Tang Xiaoyao melihat Lin Ming dengan penuh syukur dan berkata kepada Xiao Xinqi, Ibu, ini Lin Ming yang menyelamatkanmu. Lin Ming mendapatkan boneka kutukan dari Yi Zansong dan membakarnya. Lalu kamu bangun. Petik 1. Oh, Xiao Xinqi tidak dapat membantu melihat Lin Ming dengan lebih terkejut. Memang, Yi Zansong memiliki kekuatan seperti apa? Dia sangat jelas. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming bisa merebut boneka kutukan dari Yi Zansong dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian Xiao Xinqi memikirkan hal yang penting dan berkata kepada Lin Ming, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Lin Ming mengangguk, katamu. Petik 1. Sedikit ragu, Xiao Xinqi berkata, Yi Zansong mengambil foto saya, dapatkah Anda membantu saya mendapatkannya kembali? Lin Ming merasa sedikit aneh dan bertanya, apakah foto ini sangat penting bagi Anda? Xiao Xinqi mengangguk, foto ini sangat penting bagi saya, sangat penting, bahkan lebih penting daripada hidup saya. Foto ini adalah satu-satunya yang saya ambil dengan keluarga saya. Berbicara tentang hal ini, Xiao Xinqi memandang Lin Ming dengan jejak memohon matanya dan berkata lagi, Lin Ming, bisakah Anda membantu saya mendapatkan foto ini kembali? Tidak masalah. Lin Ming mengangguk dan setuju. Pada saat ini,
Tang Xiaoyao memandang Lin Ming dengan tatapan minta maaf di wajahnya dan berkata, Lin Ming, saya salah paham kepada Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Anda berkata, apa yang ingin saya lakukan untuk memaafkan saya? Saya akan melakukannya. Petik 1. Bab 469. Dengan senyuman, Lin Ming berkata, ini serius. Karena itu salah paham, aku tidak memperhatikannya. Petik 1. Kemudian, Lin Ming memberitahu Xiao Xinqi untuk mengambil lebih banyak istirahat. Meskipun dia punya sesuatu untuk dilakukan, dia tidak tinggal lebih lama. Dia meninggalkan rumah Zheng dan kembali ke Pengkiu Group Company. Adapun Zheng Dejiang, Zheng Guangnan, Zheng Yuting dan Tang Xiaoyao, mereka tahu bahwa Xiao Xinqi telah kembali dari kematian. Mereka juga membiarkan Xiao Xinqi beristirahat lebih banyak, dan kemudian mereka keluar dari kamar tidur Xiao Xinqi. Tetapi apa yang semua orang tahu adalah bahwa ketika Xiao Xinqi hanya berbaring untuk beristirahat, dia tiba-tiba duduk dan melihat arah balkon. Benar saja, saat berikutnya, muncul sosok yang keluar dari udara tipis. Melihat angka ini, wajah Xiao Xinqi sangat berubah dan berseru, Yi Zansong, bagaimana Anda bisa? Yi Zansong menunjukkan warna aneh di wajahnya. Dengan sekilas bentuk tubuh, ia juga muncul di depan Xiao Xinqi pada saat berikutnya. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Xiao Xinqi bahkan lebih takut. Aku tidak ingin melakukan apa-apa, hanya perlu kamu membantuku dengan sedikit hal. Petik 1. Dengan kata-kata ini, Yi Zansong langsung mengeluarkan kotak kayu dari saku celana panjangnya dan menyerahkannya ke Xiao Xinqi. Untuk sesaat, Xiao Xinqi hanya sangat takut, dan dia tidak punya niat untuk mengambil alih kotak. Yi Zansong mencibir dan berkata, Xiao Xinqi, ambil, atau aku bisa membunuhmu sekali. Alam bisa membunuhmu 2 kali. Tentu saja, ketika saya melakukannya untuk kedua kalinya, kehidupan anak Anda Tang Xiaoyao tidak akan dilindungi, haha. Petik 1. Dengan itu, Yi Zansong tersenyum dingin dan mengeluarkan boneka pada saat yang sama. Ini, mata Xiao Xinqi tidak bisa membantu tetapi terbuka, wayang kutuk tidak dibakar oleh Lin Ming. Yi Zansong mencibir, boneka kutukan dibakar oleh Lin Ming, tapi aku bisa memberitahumu yang sebenarnya, pada kenyataannya, boneka kutukan berpasangan. Setelah salah satu boneka kutukan dibakar oleh api, yang lain akan lebih kuat. Petik 1. Pada titik ini, Yi Zansong tiba-tiba mengambil tangan dan menarik rambut dari kepala Xiao Xinqi. Kemudian matanya menjadi lebih pembunuhan, sekarang kekuatan wayang kutukan ini di tanganku 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika kamu mati di bawah wayang kutukan ini, maka bahkan jika para dewa turun ke bumi, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Petik 1. Dengan itu, Yi Zansong berusaha untuk membungkus rambut di tangannya di sekitar One Petkers. Tidak. Tiba-tiba, Xiao Xinqi sangat takut bahwa dia menjadi pucat dan berseru, aku berjanji padamu, apapun yang kamu butuhkan aku lakukan, katakan saja. Petik 1. Kata, Xiao Xinqi memiliki kotak kayu, mengambil alih. Anda akan melihat. Melihat ini, wajah Yi Zansong menunjukkan jejak kepuasan, dan kemudian dia menaruh rambutnya. Ini, begitu dia membuka kotak kayu di tangannya, Xiao Xinqi tertegun dan berkata, ini, bukankah Lei Zhu? Kemudian dia memandang Yi Zansong dan bertanya, Yi Zansong, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan 2 manik-manik guntur? Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Yi Zansong tampak membunuh dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan, tentu saja, adalah membunuh Lin Ming dan meniupnya. Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Xiao Xinqi terkejut dan gemetar. Dia hampir tidak memegang kotak kayu di tangannya. Pada saat ini, Yi Zansong tidak bisa menahan tertawa, saya tahu itu sangat sulit bagi Anda, karena Lin Ming adalah putra kakak laki-laki Anda. Tapi sekarang, Ibu dan putri Tang Xiaoyao sudah mati, atau Lin Ming sudah mati, saya hanya memberi Anda suatu hari. Buat pilihanmu sendiri.
Haha. Petik 1. Setelah itu, hanya ada tawa yang sangat dingin di kamar. Yi Zansong menghilang. Tertegun, Xiao Xinqi benar-benar tertegun, tampak sedih. Xiao Yao, Lin Ming. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sepasang penampilan yang sedih, bergumam mulut. Saat ini Xiao Xinqi juga melihat tangan kotak kayu di mana dua Lei Zhu. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Lei Zhu tak tertandingi. Kalau saja dua dari mereka yang digunakan, mereka dapat menghancurkan praktisi seni bela diri yang kuat secara langsung. Pada saat ini, Lin Ming telah kembali ke grup Pengyu. Lin Ming terasa sangat aneh tentang seorang lelaki tua misterius yang melindungi Wu Sunyi secara diam-diam. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga memiliki perasaan buruk di hatinya. Jadi untuk orang tua yang secara diam-diam melindungi Wu Sunyi, ia harus mencari tahu identitas, asal dan tujuan pihak lain. Muyu, bagaimana investigasinya? Apakah orang tua itu pembersih perusahaan? Begitu dia memasuki kantor Bai Muyu, Lin Ming bertanya. Bai Muyu menggelengkan kepalanya, telah ditemukan bahwa orang tua itu bukan pembersih perusahaan. Petik 1. Dengan itu, Bai Muyu sedikit gugup ketika dia melihat Lin Ming mengerutkan kening sebentar. Dia berkata, Lin Ming, apakah berbahaya bagi Sunyi? Aku tidak yakin tentang identitas dan tujuan pihak lain. Sekarang aku hanya bisa memikirkan sisi buruknya, kata Lin. Setelah memikirkannya, Bai Muyu berkata, Yi Zansong berkata sebelumnya bahwa lelaki tua itu secara diam-diam melindungi Sun Yi 2 kali. Saya pikir orang tua itu seharusnya bukan orang jahat. Petik 1. Lin Ming hanya berkata, kuharap begitu. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming masih khawatir, Bai Muyu tampak santai dan berkata, Lin Ming, Anda tidak perlu khawatir tentang Sunyi. Tidak peduli apa, Sunyi sekarang memiliki kekuatan negara bawaannya. Jika pihak lain benar-benar memiliki niat untuk Sunyi, Sunyi juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 1. Lin Ming mengangguk, lalu memikirkannya dan berkata, tampaknya bagi saya untuk melindungi Sun Yi selama beberapa hari sampai saya tahu identitas dan tujuan pihak lain. Petik 1. Kata Bai Muyu setelah tertegun, produk perawatan kulit baru telah diproduksi dan akan dimasukkan ke pasar. Baru-baru ini, Sunyi akan sangat sibuk. Saya khawatir itu agak sulit bagi Anda untuk melindungi Sunyi. Terlebih lagi, karena kekuatan bawaan Sunyi, kepercayaannya telah meningkat. Saya khawatir dia tidak membutuhkan perlindungan pribadi Anda. Petik 1. Jika Anda memikirkannya sedikit, Lin Ming juga berpikir bahwa Bai Muyu benar, tetapi tidak peduli apa, dia masih ingin membujuk Wu Sunyi. Setelah memasuki kantor presiden, saya menemukan Wu Sunyi sibuk. Kemudian, tentu saja, Lin Ming menjelaskan niatnya. Benar saja, Wu Sunyi tidak peduli. Katanya tanpa mengangkat kepalanya. Lin Ming, aku punya kekuatan bawaan dan kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Tidak ada yang akan terjadi. Petik 1. Bab 470. Lin Ming masih berkata, General Manager Wu, meskipun Anda sudah berada di lingkungan alami, masih ada lingkungan gas kondensat di atas Anda. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak praktisi kekuatan lingkungan gas kondensat di Haizu City. Di depan orang-orang ini, bahkan kekuatan lantai 9 dari lingkungan bawaan tidak memiliki ketahanan, jadi. Ketika Lin Ming mengatakan ini, Wu Sunyi tiba-tiba menatapnya dan berkata dalam mendengus dingin. Lin Ming, jangan berpikir kamu punya ide itu. Aku tidak bisa melihatnya. Petik 1. Tuan Wu, apa maksudmu dan apa yang saya pikirkan? Kata-kata ini biarkan Lin Ming bukan dari Leng, sangat tidak mengerti melihat Wu merokok Yi. Namun, pada saat ini, Wu Sunyi tampaknya sibuk dengan pekerjaannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan sesuatu kepada Lin Ming Duo, jadi dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Sepertinya aku benar-benar terlibat dalam pekerjaanku. Melihat ini,
Lin Ming tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dia meninggalkan kantor Wu Yanyi. Namun, pada saat ini, Lin Ming juga memiliki hal penting untuk dilakukan, yaitu memeriksa di ruang pemantauan perusahaan. Sekarang Bai Muyu telah mengetahui bahwa orang tua misterius itu bukan pembersih perusahaan, tetapi sekarang dia muncul di perusahaan lagi, mungkin dia bisa meninggalkan jejak sutra laba-laba. Namun, untuk kejutan Lin Ming, belum lagi perusahaan memiliki lebih dari 60 pembersih, bahkan angka yang sedikit lebih tua tidak muncul di layar pemantauan. Dengan cara ini, Lin Ming juga merasa bahwa misteri lelaki tua itu tidak sederhana. Meskipun Wu Yanyi menolak untuk membiarkannya melindunginya 24 jam sehari, Lin Ming juga merasa bahwa dia tidak dapat meninggalkan perusahaan dengan mudah sekarang. Di sore hari, semuanya sangat tenang, di dalam dan di luar perusahaan sangat tenang, tidak ada hal-hal abnormal atau angka. Pada saat ini, ponsel berdering. Ini Gu Dongman. Gu Dongman berkata dengan penuh semangat, Lin Ming, di mana kamu sekarang? Aku ingin melihatmu. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum, kami baru saja bertemu di pagi hari. Apakah Anda benar-benar berpikir tentang saya? Tiba-tiba Gu Dongman berkata dengan sedikit menangis, Lin Ming, aku di depan pintumu sekarang. Kembalilah. Aku ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Petik 1. Temui aku terakhir kali. Lin Ming ketakutan dengan ini. Kembali dengan cepat. Petik 1. Akhirnya, Gu Dongman mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia menutup garis. Lin Ming bisa dengan jelas merasakannya. Pada saat ini, Gu Dongman sepertinya menangis. Setelah melihat ke dalam dan di luar perusahaan lagi dan menemukan tidak ada yang mencurigakan, Lin Ming kemudian kembali ke komunitas villa. Benar saja, saya melihat Gu Dongman duduk di luar gerbang. Melihat Lin Ming kembali, Gu Dongman mengalir ke lengan Lin Ming dan memeluknya dengan erat. Lin Ming tertegun, karena Gu Dongman mulai menangis dengan suara rendah. Setelah tertegun, kata Lin Ming sambil tersenyum, bodoh kecil, mengapa kamu menangis? Aku sudah muncul di depanmu. Anda harus bahagia ketika melihat saya. Kemudian Lin Ming bertanya kepada Gu Dongman untuk melepaskan dirinya sendiri, meletakkan tangannya di sekitar dagu Gu Dongman, dan berkata, ayo, beri aku senyum. Petik 1. Saat mendengar ini, Gu Dongman ingin menangis dan tidak bisa menangis. Akhirnya, Gu Dongman menatap Lin Ming dan berkata, jika kamu tidak serius, orang akan pergi. Kamu tidak bisa sedikit lebih serius. Petik 1. Lin Ming berteriak berlebihan, oh, kecantikan, kau salah aku. Kapan aku merindukan Lin Ming? Aku selalu sangat serius. Aku seorang pria sejati, oke. Dalam retrospeksi, Dongman benar-benar terdiam dan tidak berbicara. Matanya hanya diperbaiki di Lin Ming. Lin Ming bingung oleh Gu Dongman. Dia tidak bisa meminta bertanya, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menatapku seperti ini? Apakah ada bunga di wajahku? Gu Dongman berkata dengan suara yang tenang, ini terakhir kali aku bertemu denganmu. Sejak saat itu, aku takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku takut aku akan melupakanmu. Jadi sekarang, saya akan merek Anda dalam pikiran saya. Jika Anda ingin lupa, Anda tidak bisa melupakan. Jangan pernah lupa. Petik 1. Melihat Gu Dongman tiba-tiba mengatakan ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi ongkos dengan Gu Dongman. Ada apa? Ada apa denganmu? Memang benar bahwa Gu Dongman mengatakan dia ingin melihat Lin Ming untuk terakhir kalinya di telepon, dan dia takut. Pada saat ini, melihat kehidupan dan kematian Gu Dongman, Lin Ming secara alami harus berjaga-jaga. Pada saat ini, Gu Dongman tersenyum di wajahnya, dan matanya penuh dengan kelembutan. Dia memandang Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, Lin Ming, aku akan pergi. Sebelum aku pergi, bisakah kita? Pada titik ini, tampaknya kata-kata berikut sulit untuk dikatakan, dan Gu Dongman tidak mengatakan lagi. Salah satu jari-jarinya, bagaimanapun,
pergi untuk menghubungkan dengan lembut salah satu jari Lin Ming. Melihat ekspresi dan tindakan Gu Dongman, Lin Ming tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Gu Dongman. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah membuka pintu, dia memberi Gu Dongman seorang putri pelukan dan berjalan ke rumah. Langkah Lin Ming juga sangat cepat. Dia naik ke atas. Lin Ming, apa yang akan kamu lakukan? Letakkan kakakku. Petik 1. Tapi saat itu, minuman dingin terdengar di belakangnya. Jangan memikirkannya. Lin Ming dan Gu Dongman juga tahu siapa mereka. Secara alami, mereka adalah adik laki-laki Gu Dongman, Gu Zenshan. Gu Zenshan, aku akan memberimu 10 detik. Keluar dari sini. Meskipun langkah Lin Ming berhenti, katanya tanpa melihat ke belakang. Gu Dongman terkejut dan segera jatuh dari lengan Lin Ming dan berkata kepadanya. Lin Ming, karena Gu Zenshan telah muncul pada saat ini, tampaknya nasib kita ditakdirkan, sejauh ini. Gu Zenshan adalah saudaraku. Dia keluar untuk menemukan saya untuk kembali. Jangan mempermalukannya. Melihat Gu Dongman bergumam di telinga Lin Ming, wajah Gu Zenshan menjadi lebih dan lebih jelek. Dia menatap Gu Dongman marah dan berkata dengan marah. Adik elder, kenapa kau begitu enggan untuk berpisah dengan anak biasa ini? Karena anak ini, kakekmu telah jatuh sakit. Saya pikir Anda akan menunggu saya untuk datang kembali, dan kemudian kita akan melihat kembali ke rumah. Namun, Anda benar-benar mengecewakan saya. Saya tidak berharap bahwa ketika saya pergi keluar untuk sementara waktu, Anda menyelinap keluar lagi untuk menemukan anak ini. Kakak, saya meminta Anda, di mata Anda, kakek, serta merawat keluarganya, tidak sebaik dia. Petik 1. Gu Dongman tidak bisa membantu menangis dan berkata, Zenshan, berhenti berbicara. Aku hanya datang untuk melihat Lin Ming untuk terakhir kalinya. Kemudian saya akan meninjau rumah saya dengan Anda. Sejak saat itu, aku tidak akan pernah keluar atau lihat dia lagi. Petik 1. Setelah itu, Gu Dongman merasa seperti dia akan runtuh dan hampir tidak berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.